Ternyata setelah saya datang di sini luar biasa, Bu. Sekolah ini adalah sudah sekolah yang sudah besar, sudah maju, sudah bagus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ibu Sriatun. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Ibu Dwi juga. Dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh untuk anak-anakku semua dimanapun kalian berada. Alhamdulillah sekali pada siang hari ini kita melaksanakan suatu kegiatan yang sangat menarik, dan ini tayang pertama kali dan merupakan satu gebrakan hebat yang dipimpin oleh Bu Fani, Mas V, dan seluruh beberapa siswa dari SMP Negeri 18 Malang ini, Bu. Iya. Dan ini alhamdulillah gebrakan dari para pemuda kita yang meskipun baru 2 tahun kemarin kita sudah dikungkung oleh suatu hal yang membuat kita agak terkekang istilahnya, gitu. Tapi begitu masuk ini alhamdulillah gebrakan yang sangat indah sekali dan sangat kita apresiasi sekali untuk kemajuan SMP Negeri 18 Malang pada khususnya. Ya, bagus, Bu. Oke. Anak-anakku dan Bapak Ibu semua serta Ibu Sri, ini merupakan langkah pertama banyak sekali yang kita laksanakan di pertama kali. Ini hari pertama atau saat pertama kita mempunyai kepala sekolah yang baru. Juga pertama kali anak-anak bisa bertatap muka 100% Ibu nggih. Iya. Dan pertama kali kita mempunyai ruangan yang sangat indah ini. Untuk Podcast untuk kegiatan anak-anak nggih. Dan anak-anakku semua serta Bapak Ibu guru dimanapun Anda berada, ini sebenarnya kita belum berkenalan secara menyeluruh kepada kepala sekolah kita yang baru. Untuk itu mari kita berkenalan dulu siapa sih sebenarnya beliau ini, karena beliau hadir di awal semester. Iya, awal semester ini. Monggo Ibu, diperkenalkan diri dulu. Terima kasih Bu Dwi yang telah memberikan kesempatan kepada saya, ya, kepada anak-anakku sekalian, warga SMP Negeri 18, Bapak Ibu guru, orang tua murid, dan semua pihak yang terkait dengan SMP Negeri 18 semuanya, termasuk masyarakat peduli pendidikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syukur alhamdulillah pada siang hari ini kami diberikan kesempatan oleh tim podcast SMP Negeri 18 untuk berkenalan kepada warga, sivitas dan peduli pendidikan dari SMP Negeri 18 Malang. Saya tadi diminta berkenalan oleh Ibu Dwi bahwa saya dengan nama lengkap Ibu Sriatun semula ditugaskan dari SMP Negeri 26, dan pada tahun baru 2022 di semester genap ini tanggal 3 diberikan tugas di tempat yang baru, yaitu di SMP Negeri 18 Malang. Adapun identitas kami dari Bu Sriatun adalah bertempat tinggal di daerah Malang Tlogomas. Asalnya bukan Arema tapi dari Arek Nganjuk. Arek Nganjuk. Iya. Arek Nganjuk menempuh pendidikan di Kediri di Kota Tahu, kemudian mendapatkan lahan mencari rezeki di Kota Malang, sehingga sekarang sudah menyatu dengan Arek Malang atau Arema. Ya. Bermula bertugas di SMP Negeri 13 Malang selama 29,5 tahun di sana, kemudian ditugaskan di tempat baru di SD Lesanpuro 1, Ibu. Berikut berpindah ke SD Sumbersari 2, lanjut kembali lagi ke warga SMP di SMP Negeri 25, lanjut lagi pindah ke SMP Negeri 26, dan sekarang pada saat akhir-akhir ini mulai bertugas di SMP Negeri 18 Malang. Alhamdulillah sudah ada 6 sekolah yang kami singgahi. Moga-moga saya berada di sini membawa manfaat dan
suatu kebaikan, Amin. baik itu pada diri saya pribadi maupun kepada semua warga yang ada di SMP Negeri 18 Malang. Begitu Ibu Dwi harapan saya. Nggih, alhamdulillah sekali perjalanan Ibu ternyata sangat panjang Betul sekali. sekali. Nggih, Bu. Sudah berapa? 6 sekolah sudah iya. dijelajahi oleh Ibu Sri Yatun. Iya. Dan harapan kita juga ini terakhir kali Ibu Sri Yatun nggak keliling lagi sampai pensiun Amin. di SMP Negeri 18 Malang Nggih, dan bisa membawa perubahan yang besar untuk kita semua di sini. Iya. Ibu, Iya. ini Ibu ketika keliling-keliling dari beberapa sekolah, Iya. pernah ndak Ibu terdengar SMP Negeri 18 Malang? Tentunya sangat mendengar karena SMP 18 ini hampir bersamaan berkembangnya dengan SMP Negeri 13 Malang. Lahirnya bareng ya Bu? Iya, dulu Nggih. kami kan satu suprayon pernah. Oh, gitu. Iya, jadi kami sering saling bekerja sama waktu masih bertugas di SMP Negeri 13. Kita Nggih. banyak bersaing Bu saat itu, Iya, royoan betul. murid karena Iya. satu suprayon. Tapi sebenarnya Pilih-pilih. saudara kandung gitu, Iya, tapi saudara, rebutan juga ada persaingan. Iya, Nggih. karena saat itu kan kita masih suprayon ya Bu ya. Betul, Jadi betul. tidak berdasarkan zonasi. Betul. Kalau sekarang kan zonasi sudah bagi Bagi-bagi rata. Nggih. Demikian Ibu. Nah, Ibu, ketika Ibu masih belum pernah ke SMP 18, tapi Ibu mendengar kata SMP Negeri 18 Malang dan belum kenal sama sekali. Iya. Apa yang ada di bayangan Ibu atau apa yang Ibu terima berita-berita dari luar tentang SMP Negeri 18 Malang ini, Bu? Ya. Saya waktu di SMP 13, SMP 18 ini sangat diminati. Alhamdulillah. Pertama karena tempatnya strategis sekali, berada di pusat perumahan yang lebih elit di saat itu. Nggih. Jadi sebelum ada perumahan-perumahan baru, SMP 18 ini adalah SMP di Kota Malang yang Nggih. berdirinya bersamaan dengan SMP-SMP lain, tetapi alhamdulillah di sini sudah berada di tengah-tengah masyarakat yang Iya. pendidikannya lebih bagus. Nggih, Iya. nggih. Mungkin itu, dan anak-anaknya juga sudah terpilih di atas kami waktu itu. Oh gitu Iya, nggih. iya. Jadi ada persaingan sebenarnya Iya, iya, nggih, tapi iya, tetap Bu. kita bersama-sama bersama nggih. berjuang. Iya. Ibu, dulu memang SMP Negeri 18 Malang awal lahirnya itu termasuk sekolah pinggiran nggih. Iya, Tapi iya. setelah itu kan lama-lama berkembang menjadi sekolah yang juga termasuk dalam kota, ngaten Iya, nggih. nggih, iya. Nah, sekarang ketika Ibu mendapat SK pertama kali, Bu. Iya, betul, Bu. Nah, Ibu kan sudah di beberapa tempat ini, Iya, di iya. 6 sekolah, 6 dengan ini ya berarti Iya, iya. 5. Ketika Ibu mendapat SK ditempatkan di SMP Negeri 18 Malang, Iya. otomatis kan ada sedikit perasaan. Nah, perasaan apa itu, Bu? Iya. Enggak seneng kah atau bagaimana, atau seneng atau bagaimana gitu, Ibu? Iya. Begini Bu Dwi, karena saya berangkatnya untuk ke 18 ini dari SMP 26 Malang. Oh iya. Tentunya saya sudah merasakan ada penghargaan lebih. Kalau dulu saya dari rumah ke SMP 26 itu lebih jauh, sekarang di 18 akan mendapat kesempatan lebih dekat. Dan yang saya dengar waktu itu, waduh, saya agak kaget, agak merasa terbebani karena SMP 18 itu adalah SMP yang sudah lebih dewasa, lebih besar, lebih banyak prestasi, dan tetapi ada satu hal yang waktu itu pernah saya ikuti, ada banjir. Ya, Jadi betul. itu yang saat itu saya Ya. agak bagaimana begitu ya. Ya, Jadi betul. ya semua di mana saja itu ada senang dan ada yang kurang, dan tapi saya optimis karena teman-teman di sini dan anak-anak di sini semua luar biasa. Setelah saya datang di sini, maka saya optimis akan bisa berbuat sesuatu yang lebih baik untuk di SMP 18 ini. Nggih. Nah, Ibu, setelah Ibu mendapat bayangan itu sebelum masuk ke 18 sesungguhnya Iya, nggih, bayangannya iya. seperti itu, ada berita-berita tentang 18 seperti itu, atau mungkin Betul. dapat masukan dari beberapa kepala sekolah sebelumnya nggih. Iya. Nah, saat ini Ibu sudah benar-benar masuk berkecimpung di SMP Negeri 18 Malang. Betul, Bu. Kaget tidak Ibu dengan berita yang di luar sama kenyataan sebenarnya itu bagaimana, Bu? Betul, Bu.
dari info-info yang ada, dan saya juga sudah pernah berkunjung, tetapi kan tidak terlalu masuk ke dalam ya Bu. Oh berarti Ibu pernah kesini? Pernah waktu ada Adiwiyata, gitu. pada waktu kena musibah banjir, Iya. pada waktu PPDB, ada beberapa kali, tetapi saya kan hanya menempati atau mengamati satu lokasi atau satu titik saja. Iya, betul. Ternyata setelah saya datang di sini luar biasa Bu. Sekolah ini adalah sudah sekolah yang sudah besar, sudah maju, sudah bagus, tetapi tetap saja ada sesuatu yang perlu dikembangkan, diperbaiki atau dirawat, bahkan bisa dikembangkan lebih bagus lagi. Ya. Berarti memang dimanapun ya Bu ya, selalu ada kelebihan dan kekurangan. Betul. Kelebihan ini yang harus kita pertahankan, dan sedangkan kekurangan itu yang harus kita perbaiki dan kita betulkan, ngaten nggih Bu ya? Betul. Bu, setuju. Kita ini kan masuk di dunia baru nggih Bu. New betul. era ya, new normal. New normal kok new era kan sepatu itu. Sama-sama new-nya. Yang penting tidak menyunyu Bu. Iya betul. Dan anak-anak sekarang Ibu, di rumah pun ternyata bisa belajar loh Bu. Iya betul. Sekarang Ibu istilahnya ada di dunia di dua masa nggih. Iya. Masa zaman dahulu sama masa sekarang. Milenial. Nah, sekarang Ibu berkecimpung dalam dunia pendidikan. Betul. Ada enggak Bu perbedaan yang yang signifikan lah antara siswa zaman Ibu dahulu dengan siswa yang sekarang Ibu? Iya, betul. Semuanya seperti yang sudah kita alami bersama pada saat-saat adanya wabah COVID-19, dan anak-anak juga termasuk kita harus banyak menyesuaikan, yang mana kita dahulu selalu tidak terlalu respect lah dengan kemajuan IT orang-orang yang jadul ya Bu ya. Tetapi dengan tuntutan kondisi yang kemarin itu, kita terpaksa awalnya harus menguasai IT, sehingga itulah segi positifnya bahwa kita dengan musibah itu ada percepatan penguasaan IT oleh semua umur, semua lapisan, bahkan balita pun sekarang sudah mahir dibandingkan generasi yang lansia Ibu. Itu ibunya malah kalah. Yangnya yang kalah Bu. Kalau ibunya itu sudah bisa mengikuti, tapi yangnya yang kalah. Betul. Dan anak-anak itu karena diberikan kebebasan untuk menggunakan teknologi ini, di sisi positifnya banyak sekali juga yang dikuasai. Namun ada hal-hal khusus yang perlu diperhatikan dan dilakukan pendampingan yang luar biasa, karena ke tingkat umur, tingkat kedewasaan anak-anak kita yang masih sangat belia, belum terlalu peka di dalam memilah informasi. Iya, khususnya dalam bermedia sosial. Betul. Iya. Seandainya Bu, kemarin kita hampir 2 tahun itu kan belajar di rumah nggih. Iya, betul. Dan anak-anak sudah mahir menggunakan segala macam aplikasi. Betul, Ibu. Dan guru juga dituntut untuk seperti itu. Iya, sama. Seandainya Bu, COVID ini terjadi di zaman ketika Bu Sriaton masih SMP. Iya. Kira-kira bagaimana proses pelajaran itu Bu? Mungkin karena ini tuntutan situasi, kami juga sama sepertinya harus mengikuti seperti itu. Hanya saja saat itu tidak pernah mengalami itu, sehingga sekarang itu dengan langkah yang tertatih-tatih tetap kita harus mengikuti Bu. Gitu berarti apapun kondisinya kita sebagai pendidik harus tetap menyesuaikan. Ibu, gini. Dengan adanya perkembangan zaman, dengan adanya berbagai macam merek gadget yang ada, dengan adanya berbagai macam media sosial yang bisa dirambah anak-anak bahkan usia SD, bahkan TK sekalipun Ibu, khususnya di anak-anak kita, di SMP yang notabene masih dalam usia peralihan ngaten nggih. Betul. Nah, ini bagaimana sikap
Ibu sebagai kepala sekolah untuk agar anak-anak ini tidak menyalahgunakan itu, Bu? Iya, betul. Media sosial mereka untuk melakukan hal-hal yang sebenarnya belum boleh atau mengupload sesuatu yang nggak boleh harus mereka lakukan. Ini bagaimana trik Ibu untuk mencegah hal itu? Ya, kita tidak bisa mencegah sepenuhnya, Bu Dwi. Ikhtiar kita hanya tetap berusaha mendampingi. Kita memberikan pembinaan baik melalui orang tua pada anak-anak langsung, baik itu di sekolah maupun di rumah. Selalu harus kita dampingi, kita tunjukkan bahwa pada aplikasi-aplikasi atau gadget-gadget yang kita pegang itu selalu berdampak positif dan negatif. Kita harus betul-betul bijak memilih untuk menggunakan gadget itu demi tujuan kita bisa tercapai. Jadi kalau kita ingin menjadi orang yang sukses, kita harus bijak dalam menggunakan gadget maupun aplikasi-aplikasi yang menggoda, kepada kita. Banyak sekali sebenarnya di dalam gadget itu yang menggoda kita ya, Bu, ya. Sangat banyak. Untuk ibu-ibu pun banyak godaannya. Betul, iya. Drakor misalnya. Iya. Shopee belanja online. Iya. Ibu pernah nggak tergoda dengan belanja online itu, Ibu? Iya. Kebetulan saya ini termasuk orang-orang yang golongan jadul ya. Jadi saya kurang percaya dengan belanja-belanja online itu karena berapa kali ya, 1, 2, 3 kali pas saya belanja selalu ada kekurangan. Tidak sesuai dengan apa yang gambar dan spesifikasinya. Jadi pada waktu itu kalau ibu-ibu senang tas ya juga ya. Saya beli tas juga tidak sesuai dengan apa yang kita lihat. Kemudian ada beli mikrofon seperti ini, ada 1 butir atau 1 perangkat yang tidak ada sehingga tidak bisa digunakan. Jadi dari situ saya menjadi agak ragu. Tapi kalau secara umum itu bagus juga karena sangat menguntungkan dari sisi-sisi yang lain dan bisa membangkitkan ekonomi lingkungan kita. Anak-anak yang belajar juga bisa bekerja melalui aplikasi-aplikasi itu. Berarti juga sama dengan pendidikan tadi ya, Bu. Betul. Ada kelebihan, ada kekurangan. Betul, sangat setuju. Untuk kita ada untungnya, Bu. Iya, betul. Akan mengamankan isi dompet kita. Betul, Bu. Jadi untuk kita seusia kita kemungkinan untuk yang belanja itu tidak terlalu lagi. Betul, iya. Berarti juga untuk anak-anak ini tetap harus ada selektif dan pendampingan orang tua juga perlu gitu. Yang sangat karena seperti di trias pendidikan yang utama itu adalah dari keluarga, dari sekolah dan lingkungan masyarakat. Berarti harus ada kerjasama. Otomatis itu harus ada sinergi ketiganya. Jadi kalau orang tua misalnya terbatas waktu pendampingannya, dia harus sering komunikasi kepada sekolah dan masyarakat di sekitarnya atau lingkungan di mana anaknya itu bergaul. Artinya tidak harus dekat secara fisik, tetapi kita tetap berkoordinasi dan berkomunikasi karena sarana pun juga sudah tersedia dengan baik. Mungkin itu Ibu. Ibu Ibu sudah hampir 3 minggu ini. 3 minggu berjalan. 3 minggu ini sudah masuk ke keluarga besar kita, sudah banyak mengamati baik itu berupa fisik bangunan, tenaga tendik, bahkan ke anak-anak sudah istilahnya sudah kenal lebih dalam. Nah, di situ juga banyak ditemukan kelebihan dan kekurangan SMP 18 Malang. Betul. Nah, sekarang Ibu setelah 3 minggu pengamatan, kira-kira Bu, hal mendesak apa yang perlu diperbaiki dari SMP 18 ini? Terima kasih Bu. Kalau saya begitu masuk di sini, secara fisik memang sudah bagus, tetapi karena usianya sudah
mulai dewasa, Nggih, mulai mungkin 93 ya. iya Bu. Jadi semua fisik itu kan perlu perbaikan, perlu perawatan, Iya. sehingga banyak titik-titik yang kami harus segera merawat. Ngaten, Itu nggih. dari segi fisik. Dengan tenaga juga demikian. Tenaga karena 2 tahun sudah tidak terlalu ada sinergi kegiatan Iya. yang biasanya dilakukan dengan segera, dengan cepat, dengan itu agak santai kan pada waktu 2 tahun berjalan ini, maka kadang-kadang juga mempengaruhi tingkat motivasi kinerja mereka. Menurun ya, kan, ya? tidak Iya. menurun, mungkin ada sesuatu yang ditinggalkan atau mungkin geraknya kalau biasanya itu selangkah itu sudah mencapai pada titik tertentu, pada saat-saat ini mungkin tenaganya sudah tidak sampai di situ gitu ya. Ya itu mungkin perlu juga harus segera disegarkan lagi. Penyegaran, Ya. nggih. Tetapi saya kagum kepada anak didik kita, alhamdulillah itu yang menjadikan perjuangan saya mulai dari SMP 13. Saya menginginkan anak-anak itu betul-betul mempunyai etika yang baik, budaya yang baik kepada orang tua. Jadi saya melihat anak-anak sini begitu ketemu itu sudah ada S-nya yang dipraktekkan. Jadi 5S sapa, sebenarnya, salam, nggih. senyum itu sudah betul-betul diterapkan. Jadi tinggal beberapa elemen saja yang masih kurang, maka saya mengajak kepada semua warga di SMP Negeri 18 seperti anak-anak kita telah menerapkan 5S itu. Ya. Itu mulai saya merintis di SMP 13 demikian Bu. Memang perlu yang gigih untuk memperjuangkan itu. Berarti yang diajarkan di sekolahan itu sama nggih Bu? Betul. Tidak hanya pengetahuan tapi juga akhlak juga nggih, Iya, sama. betul, setuju Ibu. Adab ketimuran karena kita memang orang timur gitu. Iya, betul. Dan alhamdulillah juga seperti itu Ibu, sebenarnya anak-anak SMP Negeri 18 Malang ini nggih. Iya. Alhamdulillah sebagian besar hampir gitu nggak. Sudah memiliki apa nggih Bu? Budaya seperti Betul, itu. Cuma betul. sekarang ada satu yang ditinggalkan Ibu. Iya. Yaitu budaya salim. Oh iya, karena memang kita aturan tidak boleh. Iya. Jadi kita tidak boleh Bu itu Bu. Iya, betul. Kalau kita melakukan justru salah. Iya, tapi itu sebenarnya budaya yang sangat indah. Betul. Iya. Dan kita merasa eman kalau hilang. Tapi betul. ya mudah-mudahan setelah ini selesai kita kembali ke budaya yang baik gitu, nggih. Iya, betul. Nggih. Itu tadi yang mau diperbaiki. Sekarang ini Bu, harapan Ibu apa sih terhadap SMP Negeri 18 Malang ini? Di mana saya berpijak, saya selalu berharap ada sesuatu yang bisa kita tanam ya. Kalau peribahasanya di mana kita menanam kan nanti pasti ada hasilnya. Ya. Oleh sebab itu saya bersama-sama tim yang ada di SMP Negeri 18 ini juga tentunya mempunyai keinginan menanam ya. Di sini masih ada beberapa titik yang perlu kita kembangkan. Di antaranya adalah di perpustakaan ini, Bu. Oh, gitu, Ini sudah waktunya perpustakaan ini sudah banyak fasilitas, tetapi gedungnya perlu dirawat dan dikembangkan ya. Ada berita baik ini Mas Wei. Iya. Jadi memang saya begitu awal di sini langsung saya sambang di ruang ini. Perpustakaan, saya selalu menegur pengelolanya, nanya-nanya sampai 3 kali, terus ayo Mas berangkat, saya begitu, mulai membersihkan dan menata saja dulu karena kita belum bisa apa-apa. Alhamdulillah ini sudah mulai bisa dilaksanakan kegiatan yang pertama perdana ya Bu, perdana Ibu. Betul. Ya, juga memperdanai Bu Sriatun sebagai kepala sekolah gini. Dan podcastnya Mas Besal ya. Ini juga perjuangan ini luar biasa, tenaga muda ini. Betul. Jadi kita saling bersinergi antara yang tua dengan yang muda, saling memberi, saling melengkapi. Seperti mungkin kalau di rumah tangga saling melengkapi. Betul. Emang Jawa itu Bu, tumbuh oleh tutup gitu loh ya. Jadi supaya lengkap. Itu Ibu yang mau kita sampaikan salam untuk anak-anak di
tayang perdana ini. Iya. Dan insya Allah acara ini nanti akan terus berlanjut Ibu kalau Iya, kita betul. melihat programnya. Jadwalnya. Oke. Iya, iya. Nah, karena ini yang pertama mungkin memberi waktu kepada sesepuhnya lah istilahnya, Iya. ngaten nggih. Terima kasih. Nggih, sebelum kita akhiri Bu acara ini, Iya. Ibu mungkin punya pesan atau apalah itu yang akan Iya. disampaikan kepada seluruh Bapak Ibu guru, orang tua khususnya untuk anak-anak Ibu. Iya. Monggo. Nggih. Terima kasih Bu Dwi. Saya tidak terlalu banyak atau terlalu istimewa ajakan saya. Jadi satu, kepada semua tenaga yang ada di SMP Negeri 18, kewajiban kita adalah melayani dan mendampingi anak-anak kita dan semua yang terkait dengan pendidikan di SMP Negeri 18. Mari kita guyup satu langkah untuk saling melengkapi tadi, Nggih. melayani anak-anak dan masyarakat sekitar. Kepada orang tua dan wali siswa, salam saya, dan saya mohon untuk selalu mendampingi anak-anak. Kalau Ibu 2 tahun, Bapak Ibu 2 tahun sudah menjadi Bapak Ibu guru di rumah, tentunya sudah tahu bagaimana rasanya menjadi guru. Oleh sebab itu saya melalui komunikasi ini bisa mohon kerjasamanya untuk mendampingi anak-anak dan mendukung kegiatan sekolah semampu dan seluas-luasnya. Dan anak-anakku sekalian, seperti pembicaraan di awal, tidak ada yang tidak mungkin kita capai, semua bisa tercapai. Jangan cepat berputus asa, ya, tetap berikhtiar dan selalu berdoa untuk mencapai cita-cita kalian. Boleh kita jadi orang yang biasa, tetapi nanti kita harus bercita-cita menjadi yang luar biasa. Mungkin itu saja, Ibu. Luar biasa, pesan yang sangat indah untuk anak-anak khususnya ya. Dan karena ini pesan yang harus kita sebagai amanat buat kita, ayo anak-anak SMP Negeri 18 Malang, kita lebih baik dari sebelum-sebelumnya. Dan kalau kita bisa simpulkan ini tadi Ibu, gadget memang penting dalam kehidupan kita bermasyarakat di zaman sekarang ini, karena tidak ada atau hampir semua lini kehidupan kita dikuasai oleh atau berperan gadget ini berperan besar gitu nggih Bu. Betul. Tetapi kita sebagai generasi muda juga harus bijaksana dalam memilih dan memilah tadi seperti yang Ibu Sri katakan nggih. Betul, iya. Setuju. Itu saja Ibu, insya Allah nanti di lain waktu bisa kita sambung lagi dengan tema-tema yang mungkin lebih menarik dan lebih bermanfaat lagi untuk anak-anak kita, khususnya juga rekan-rekan kita di SMP Negeri 18 Malang. Gitu nggih. Demikian seluruh Sivitas Akademika SMP Negeri 18 Malang, bincang siang kita dengan Kepala Sekolah kita, Ibu Sriatun. Mudah-mudahan apa yang disampaikan beliau bisa kita laksanakan, mana yang bisa kita laksanakan untuk memperbaiki kehidupan kalian sebagai siswa. Itu saja yang bisa kita laksanakan, dan kita berpamitan dulu ya Bu, untuk pada anak-anak dan seluruh Bapak Ibu guru, juga orang tua dan peduli pendidikan SMP 18 Malang, seluruh masyarakat intinya. Iya betul. Kita salam akhiri, satu jiwa. Salam satu jiwa. Salam satu jiwa untuk semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.